Praktik kemerdekaan berpendapat warga negara dalam era keterbukaan informasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuan pembelajaran, siswa mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan mengemukakan pendapat, sehingga siswa dapat mempraktikkannya dengan mudah. Siswa mampu memahami tentang literasi dan manfaatnya dalam kehidupan. Siswa mampu memahami tentang numerasi dan manfaatnya dalam kehidupan. Pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat. Kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran mereka baik secara lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik perorangan atau kelompok, sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendapat biasanya kita artikan sebagai gagasan atau sebuah pemikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau pemikiran yang kita punya kepada orang lain. Dalam prakteknya, negara Indonesia memberikan kita kemudahan atau kebebasan dalam mengemukakan pendapat, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28E ayat 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Asas-asas mengemukakan pendapat. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban. Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 1998. Tapi warga negara juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum, agar tidak terjadi konflik atau permasalahan dalam mengemukakan pendapat. Asas musyawarah dan mufakat. Asas musyawarah dan mufakat adalah pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam mencapai kesepakatan bersama. Oleh karena itu, dalam mengemukakan pendapat, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, apalagi dalam sebuah forum, melainkan harus disetujui oleh semua pihak. Asas kepastian hukum dan keadilan. Jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan tepat, harus merata, tidak diskriminatif, dan harus seimbang antara hak dan kewajiban. Selain itu, setiap warga negara yang hendak berpendapat haruslah adil. Asas profesionalitas. Kemampuan untuk bertindak secara profesional, yaitu bertindak dengan berdasarkan suatu landasan atau kode etik negara dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal yang harus diperhatikan dalam berpendapat di media sosial. 1. Tidak mengandung ujaran kebencian. 2. Tidak mencemarkan nama baik. 3. Menggunakan bahasa yang baik dan sopan. 4. Tidak menggunakan kalimat provokatif. Nilai-nilai Pancasila dalam berpendapat. Pada sila pertama, ketuhanan dapat kita implementasikan dengan menggunakan apa yang diberikan kepada kita oleh Tuhan seperti akal. Pada sila kedua, kemanusiaan dapat kita implementasikan dengan menghormati hak orang lain dan bersikap adil pada semua orang. Pada sila ketiga, persatuan dapat kita implementasikan dengan menghargai perbedaan yang ada untuk mencegah konflik dan perpecahan. Pada sila keempat, musyawarah dapat kita implementasikan dengan musyawarah mufakat dalam menentukan berbagai keputusan. Lalu pada sila kelima, keadilan dapat kita implementasikan dengan tidak membeda-bedakan setiap orang dan tidak bertindak sewenang-wenang dan memaksakan kehendak. Pengertian literasi. Literasi pada umumnya diartikan sebagai seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa Latin, istilah literasi disebut sebagai literatus, artinya adalah orang yang belajar. Manfaat literasi, meningkatkan kepekaan terhadap informasi yang ada di platform media terutama digital, meningkatkan kreativitas dalam memilih dan menyusun kata, memperkaya kosakata, memperluas wawasan dan pengetahuan.
Pengertian numerasi. Numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari, dan kemampuan untuk menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita. Manfaat numerasi. Peserta didik memiliki pengetahuan dan kecakapan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang baik. Peserta didik mampu melakukan perhitungan dan penafsiran terhadap data yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu mengambil keputusan yang tepat di dalam setiap aspek kehidupannya. Kesimpulan, kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran mereka baik secara lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab, yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik perorangan atau kelompok. Pendapat biasanya kita artikan sebagai gagasan atau sebuah pemikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau pemikiran yang kita punya kepada orang lain. Asas-asas mengemukakan pendapat yaitu A. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban. B. Asas musyawarah dan mufakat. C. Asas kepastian hukum dan keadilan. D. Asas profesionalitas. Hal yang harus diperhatikan dalam mengemukakan pendapat di media sosial yaitu 1. Tidak mengandung ujaran kebencian. 2. Tidak mencemarkan nama baik. 3. Menggunakan bahasa yang baik dan sopan. 4. Tidak menggunakan kalimat provokatif. Literasi pada umumnya diartikan sebagai seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari, dan kemampuan untuk menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita. Sekian dan terima kasih.